Ibu memiliki beberapa pertanyaan. Itu pertanyaannya yang pertama yaitu coba ya kalian amati lingkungan sekitar kalian terkait dengan pluralitas atau keragaman budaya masyarakat. Nah, setelah kalian mengamati, nanti kalian itu diharapkan dapat merumuskan faktor-faktor munculnya pluralitas masyarakat Indonesia. Coba ya nanti itu kalian diskusikan dengan teman sebangku kalian. Ibu kasih waktu 5 menit. Ya, setelah kalian diskusikan nanti kalian presentasikan ya. Faktor pluralitas ada 3, Bu. Yang pertama A. Kondisi geografis wilayah Indonesia. B. Indonesia terletak di Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. C. Perbedaan iklim dan struktur. Ya, jadi faktor pluralitas atau keberagaman yang ada di Indonesia itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Misalnya faktor yang pertama yaitu karena geografi wilayah Indonesia. Jadi Indonesia itu adalah negara yang memiliki pulau atau negara kepulauan yang sangat luas yang dikelilingi oleh lautan dan juga negara vulkanis yang memiliki banyak pegunungan. Nah, hal tersebut yang menjadikan batas-batas wilayah di Indonesia dari satu daerah ke daerah yang lainnya. Lalu faktor yang kedua yaitu Indonesia terletak di Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Nah, karena Indonesia terletak di Samudra Hindia dan Samudra Pasifik yang merupakan jalur perdagangan internasional yang sangat ramai, maka hal tersebut sangat mempengaruhi pluralitas di Indonesia. Karena Indonesia dilalui oleh jalur perdagangan, maka hal tersebut dapat dengan mudah pengaruh-pengaruh budaya asing masuk ke Indonesia, baik itu pengaruh kebudayaan maupun pengaruh agama. Selanjutnya yang ketiga adalah dari faktor iklim dan struktur. Indonesia memiliki iklim tropis. Setiap daerah memiliki iklim yang berbeda-beda. Hal tersebut menjadikan mereka juga berperilaku ataupun cara bertahan hidup mereka juga berbeda-beda. Nah, seperti mereka yang hidup di daerah pegunungan tentu akan berbeda perilakunya dengan mereka yang hidup di daerah pesisir pantai. Begitu juga mata pencaharian mereka. Mereka yang hidup di wilayah pegunungan cenderung bermata pencaharian seperti di perkebunan dan lain-lainnya, sedangkan mereka yang hidup di wilayah pesisir pantai cenderung ke mata pencaharian nelayan dan lain-lainnya. Nah, kira-kira nih contoh pluralitas atau keragaman budaya yang ada di sekitar kalian itu apa? Yang kalian ketahui, yang pernah kalian alami atau berada di dekat kalian itu apa? Saya memiliki teman yang beragama Kristen, Bu. Iya, itu merupakan contoh keragaman atau pluralitas dari aspek agama. Nah, setelah kalian mengetahui faktor-faktor dari pluralitas atau keberagaman, sekarang saya ingin bertanya nih, kira-kira apa sih tugas dan fungsi pluralitas dalam pembangunan nasional? Sebagai daya tarik bangsa asing, lalu mengembangkan kebudayaan nasional. Tertanamnya sikap toleransi, Bu. Ya, jadi ada beberapa fungsi keberagaman budaya atau pluralitas dalam pembangunan nasional. Nah, yang pertama yaitu menjadi daya tarik bangsa asing, yang kedua mengembangkan kebudayaan nasional, yang ketiga yaitu tertanamnya sikap toleransi, yang keempat saling melengkapi hasil kebudayaan, yang kelima yaitu mendorong inovasi kebudayaan. Nah, sikap apa yang harus dilakukan setiap warga Indonesia dalam menyikapi keberagaman atau pluralitas tersebut? Kalian kan sebagai warga negara Indonesia ya. Nah, kira-kira apa sih sikap yang harus kalian lakukan dalam menyikapi keberagaman? Toleransi, Bu. Saling tolong-menolong tanpa memandang suku atau golongan, Bu. Iya, bagus. Betul sekali. Jadi,
untuk menyikapi keberagaman yang ada di Indonesia itu dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti yang pertama yaitu kita tidak boleh menganggap suku atau budaya kita itu paling tinggi atau paling baik. Kita juga tidak boleh menganggap budaya atau suku orang lain itu rendah. Yang ketiga itu menerima kebudayaan ataupun suku bangsa itu sebagai suatu kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya. Yang keempat itu kita harus mementingkan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok ataupun golongan. Yang kelima, kita harus bangga memiliki suku bangsa yang beragam. Yang keenam, kita harus bisa hidup saling berdampingan dan tolong-menolong. Dan yang ketujuh, kita harus bisa saling menghargai satu sama lainnya. Walaupun mungkin sikap menghargai keberagaman ataupun pluralitas itu tidak mudah dan juga tidak sulit, tapi alangkah baiknya kita berusaha untuk saling menghargai. Ya, jadi kalau contoh toleransi di lingkungan kalian itu, misalnya itu kalian itu ingin kerja kelompok ya di hari Minggu. Lah di dalam kelompok kalian itu ada teman kalian yang beragama Kristen. Nah, biasanya kan kalau beragama Kristen itu dia ibadah ya di hari Minggu ke gereja. Nah, kalian itu demi toleransi untuk menghargai teman kalian itu, mungkin kalian bisa mengadakan kerja kelompok itu di sore hari. Kalau biasanya teman kalian itu ke gerejanya kan di pagi hari, kalian itu bisa kerja kelompoknya di sore hari untuk menghargai teman kalian tersebut.